Alhamdulillah Alhamdulillahi hamdan nastajlibu bihil maghfirah warridha wa nastadfi'u bihi su'al qada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yaghfiru biha ma ta'akhkhara wa ma madha. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa al-murtada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-muqtafina sabilahu fi kulli ihjamin wa imda. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih, faqad fazal muttaqun wa khasiral kafirun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, segenap jamaah Masjid Jami At-Taqwa yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah di siang Jumat ini, dengan kesehatan, dengan kesempatan, dan juga dengan kekuatan yang Allah anugerahkan, kita bisa hadir berkumpul bersama-sama di ruangan masjid yang kita cintai, Masjid Jami At-Taqwa, untuk sama-sama kita laksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu kewajiban sholat Jumat. Penuh harapan kita, semoga sholat yang nanti kita akan laksanakan mudah-mudahan diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus Allah bukakan pintu hati dan pikiran kita sehingga dengan mudah kita dapat menyerap dan menerima petuah-petuah dan nasihat-nasihat agama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Sama-sama kita maklumi bulan Sya'ban bulan istimewa. Istimewa bagi Nabi Muhammad SAW, dan juga semestinya istimewa bagi umat beliau, umat Islam. Karena bulan tersebut yaitu diangkat dan dilaporkan amal manusia di hadapan Allah, laporan tahunan. Memang ada laporan mingguan seperti Senin dan Kamis, tapi kalau bulan Sya'ban ini laporan tahunan ya. Maka Nabi banyak berpuasa sunat, hampir 1 bulan penuh. Sehingga ada yang nanya, kenapa engkau wahai Rasul kok begitu banyak puasa sunat di bulan Sya'ban, berbeda di bulan-bulan yang lain gitu. Maka Nabi menjawab, dzaka syahrun yaghfulun nasu an baina Rajabin wa Ramadan. Itulah bulan yang orang banyak melupakannya. Letak dari bulan Sya'ban antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Dan bulan Sya'ban adalah bulan diangkat, dilaporkan amal manusia oleh para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana shaim. Saya ingin, kata Rasul, ketika diangkat dan dilaporkan amal saya dalam keadaan berpuasa. Itulah saudara-saudara bukti nyata bahwa bulan Sya'ban bulan istimewa. Tapi ada yang lebih istimewa lagi, yaitu malam nisfu Sya'ban. Insya Allah sesuai dengan kalender yang saya lihat, itu malam nisfu Sya'ban jatuh pada malam Jumat ya, 6 hari lagi saudara-saudara. Jadi malam Jumatnya akan datang, kita akan menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah yang bermacam-macam. Walaupun adat kita mengisi malam nisfu Sya'ban dengan membaca surah Yasin berikut doanya. Yang penting kan saudara-saudara,
mengisi malam tersebut dengan kegiatan ibadah. Itu yang paling pokok, agar kita bisa mengambil manfaat, keuntungan dan faedah dari momentum malam nisfu Sya'ban. Jangan sampai malam nisfu Sya'ban berlalu begitu saja tanpa diisi dengan kegiatan ibadah. Alhamdulillah, masyarakat kita yang sudah biasa dari dulu, semenjak saya kecil sampai sekarang, itu kalau malam nisfu Sya'ban, masjid-masjid, musola-musola, bahkan majlis talim penuh, saudara-saudara, dengan masyarakat, dengan umat Islam. Mereka bersama-sama membaca surah Yasin dengan doanya, dengan berikut niatnya masing-masing. Ini perlu dilestarikan terus dan perlu dipertahankan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ada salah seorang tabi'in namanya Atha bin Yasar. Ini Atha bin Yasar salah seorang tabi'in, lahir di masa Khalifah Utsman bin Affan. Beliau memang nggak ketemu Nabi, tapi beliau ketemu dengan para sahabat, maka disebutlah dengan nama tabi'in. Nah, salah seorang tabi'in yang tadi saya katakan namanya Atha bin Yasar, dia mengatakan bahwa malam nisfu Sya'ban adalah malam kedudukannya setelah malam Lailatul Qadar. Begitu tinggi, saudara-saudara. Teksnya berbunyi, "Ma min lailatin ba'da lailatil qadri afdhala min lailatin nisbi min Sya'ban." Tidak ada malam yang paling afdol setelah Lailatul Qadar kecuali malam nisfu Sya'ban. Juga ada ulama Ibnu Taimiyah yang kadang-kadang pendapatnya berseberangan dengan banyak ulama. Ibnu Taimiyah mengakui, apa kata beliau? Amma lailatun nisbi min Sya'ban fa fiha fadlun. Adapun malam nisfu Sya'ban, di dalamnya ada keistimewaan dan kelebihan. Jadi saudara-saudara, nisfu Sya'ban ini begitu hebat di hadapan para ulama dan para umat, sehingga mereka betul-betul memperhatikan malam tersebut. Ada lagi nih saya nukil perkataan Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Balagona anna du'a yustajabu fi khamsi layalin. Kata Imam Syafi'i, telah sampai kepada kami, yaitu suatu keterangan agama, bahwasanya doa di 5 malam mustajab. Doa di 5 malam mustajab. Nah, kemudian beliau terangkan, yang pertama Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Yang kedua dan ketiga wal idain, malam Idul Fitri dan Idul Adha. Yang keempat wa awwali Rajab, malam pertama bulan Rajab. Dan yang kelima wa nisfi Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Jadi saudara-saudara, dari penjelasan-penjelasan ini kita dapat simpulkan bahwa malam nisfu Sya'ban malam istimewa. Di sini juga saya ingin sampaikan beberapa hadis saja. Sebetulnya banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang keistimewaan malam nisfu Sya'ban. Sampai-sampai itu kata Syekh Al-Albani, beliau mengatakan apa? Wa jumlatul qaul innal hadis bimajmu'i hadhihi turuq sahihun bila raib. Artinya, kata Syekh Al-Albani, bahwa jumlah dan keseluruhan dari hadis-hadis yang menerangkan malam nisfu Sya'ban, kesemuanya adalah hadis sahih dan tidak meragukan. Tidak meragukan. Nah, di antaranya ini saudara-saudara, saya sebutkan, yaitu hadis dari Abi Tha'labah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad, idza kana lailatun nisfi min Sya'ban, apabila datang malam nisfu Sya'ban, ittala Allah ila khalqih, Allah memandang kepada makhluknya.
memandang dengan pandangan kasih sayang, memandang dengan pandangan rahmat begitu. Itu malam nisfu Sya'ban. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi, fayaghfiru lil mu'minin, maka Allah ampunin orang-orang yang beriman. Wa yada'ul kafirin, adapun orang kafir dibiarkan, tidak diampunin karena mereka masih kafir begitu. Wa yada'u ahlal hikm, juga Allah biarkan orang-orang yang punya dendam. Saudara, ini hadis ya, dari Imam Tabrani, dan Imam Albani mengatakan ini hadis sahih ya. Jadi menerangkan bahwa malam nisfu Sya'ban itu Allah memandang makhluknya ya, dengan kasih sayang, dengan rahmat. Maka yang punya dosa Allah ampunin. Yang penting sikap kita, jangan malam nisfu Sya'ban kita berbuat jahat, jangan malam nisfu Sya'ban kita berbuat buruk. Jadi saudara-saudara, malam tersebut bagaikan hujan rahmat. Nah, hujan rahmat itu kita tadain, kita ambil, kita gapai. Sudah tentu cara mengambilnya, posisi kita dalam keadaan baik, dalam keadaan baca Yasin dan seterusnya. Yang penting dalam keadaan baik, itu yang paling pokok saudara-saudara. Jangan pada malam tersebut malah kita mungkin ya maaf, ada yang minum minuman keras, ada yang berjudi. Ini bahaya saudara-saudara ya. Kemudian satu lagi hadisnya, riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban. Nabi bersabda, innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqih illa li musyrikin aw musyahin. Yang maksudnya sesungguhnya Allah memandang kepada makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, maka diampunilah seluruh makhluknya kecuali orang musyrik dan orang-orang yang bermusuhan. Walhasil orang-orang yang masih punya dosa ya, itu saudara-saudara enggak mendapat ampunan. Yang masih marahan, yang masih durhaka sama orang tuanya, yang masih minuman keras belum bertobat, yang masih main judi juga belum bertobat, itu sulit mendapatkan rahmat Allah pada malam tersebut. Jadi kesimpulannya, walaupun masih banyak lagi yang saya ingin terangkan, tapi saudara-saudara, khutbah ini kan khutbah singkat. Ya mudah-mudahan yang sedikit ini mengena di hati para hadirin dan mengendap di pikiran kita, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.